Selamat malam, Dok. Halo, ini udah dua kelas ya? Ini kelas apa? Enggak betul, Dok. Ada kelas A dan kelas C. A dan C ya. Oke, baik. Supaya nggak terlalu malam, jadi kita mulai saja ya untuk kuliah pada malam hari ini. Oke, apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah kelihatan belum? Sudah, Dok. Oke, baik. Jadi selamat malam adik-adik semuanya. Jadi selamat bergabung di kuliah kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf ya, baru bisa kita kuliah sebagai pengganti kuliah dari sebelumnya. Jadi mungkin malam hari ini topik kita cukup padat ya. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah pengantar ultrasonografi pada dunia kedokteran hewan. Adapun pengampunya di sini saya sendiri, Dr. Hewan Iben Fajrul Gunawan. Di sini saya merupakan staf di Laboratorium Diagnosa Klinik, Patologi Klinik, dan Radiologi Veteriner (FKH UNED). Nah, untuk korespondensi, kalian bisa WA saya, sudah tahu kan nomornya, mungkin kortinya sudah tahu, atau bisa menggunakan email di bawah ini. Jadi niko_fajar_g@uned.ac.id. Oke. Nah, adapun capaian pembelajaran kita di mata kuliah ini adalah yaitu mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip ultrasonografi pada hewan. Kemudian tentu mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip interpretasi hasil ultrasonografi pada hewan. Jadi kalian mampu memahami dan menjelaskan prinsip ultrasonografi. Kemudian kalian mampu memahami dan menjelaskan prinsip interpretasi USG pada hewan. Sedangkan yang ketiga, yang paling sering digunakan yaitu kalian diharapkan mampu memahami dan melakukan pemeriksaan kebuntingan pada hewan menggunakan ultrasonografi. Karena untuk kebuntingan mungkin kita fokus ke kebuntingan hewan kecil dulu ya. Jadi ini merupakan capaian pembelajaran di topik kita. Oke, jadi yang pertama-tama tentu kita harus mengetahui apa itu radiologi. Jadi radiologi itu adalah suatu cabang ilmu kedokteran untuk melihat rama tubuh atau bagian dalam tubuh menggunakan pancaran atau radiasi gelombang. Jadi kita menggunakan gelombang atau radio. Nah, ultrasonografi jadi melihat rama tubuh menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi, yaitu 2 sampai 13 MHz. Nah, kemudian ini kecabangan ilmu radiologi. Jadi ilmu radiologi dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama radiografi. Jadi ini radiografi, jadi melihat rama tubuh menggunakan gelombang X-ray, yaitu sinar X. Kemudian ada CT scan, jadi dia sama menggunakan sinar X. Jadi CT scan ini slicing per bagian tubuh. Kemudian ada kedokteran nuklir. Jadi PET scan itu kedokteran nuklir menggunakan radioisotop. Kalau kedokteran nuklir itu nanti radiasinya berasal dari isotop yang dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi yang radiasi yang dari dalam tubuh akan diterima oleh mesin pembacanya, PET scan. Kemudian ada MRI, jadi dia mirip seperti CT scan, cuma dia menggunakan gelombang magnetic resonan. Jadi menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi magnetic resonan imaging. Kemudian yang kita pelajari pada malam hari ini adalah USG atau ultrasonografi menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Jadi ini merupakan 5 kecabangan ilmu radiologi yang kita pelajari saat ini di FK UNUD.
baru di USG dan X-ray. Ini nanti bisa di pengayaan nanti untuk MRI, CT scan, dan kedokteran nuklirnya. Nah, kenapa kita mempelajari USG atau kenapa kita melakukan tindakan USG? Nah, tindakan USG dapat memvisualisasikan arsitektur internal banyak organ. Jadi kita bisa melihat struktur internal daripada organ-organnya. Kemudian USG dapat menampilkan kelainan seperti nodul, massa, kista, dan abses. Jadi kita bisa melihat kelainan-kelainan ini dari hasil pemeriksaan USG. Nah, kelainan itu dapat dilihat dan diukur. Selain kita bisa melihatnya, kita bisa melakukan penghitungan dan pengukuran kelainan itu. Kita bisa mengetahui panjangnya, jumlahnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk spesifisitas penyakit dapat kita ketahui bila ditambah beberapa data-data yang ada, seperti umur, jenis kelamin, ras, anamnesis, pemeriksaan fisik, dan penunjang lainnya. Nah, perlu kita ketahui, radiologi merupakan cabang ilmu diagnosa penunjang. Jadi, dengan adanya anamnesis dan pemeriksaan klinik, akan sangat membantu dalam melakukan diagnosa. Nah, kemudian USG dapat juga membantu pengambilan sampel biopsi. Bisa kalian lakukan pemeriksaan di lab patologi kemudian untuk mencek eh, penyakit yang spesifik untuk itu. Nah, kemudian banyak organ yang sulit ditampilkan dengan X-ray, seperti contoh prostat, dapat dilihat dengan baik menggunakan USG. Kenapa prostat susah dilihat menggunakan X-ray? Karena di bagian prostat itu dia berada di antara os pubis dengan os sakrum. Jadi dia saling superimposisi sehingga akan sulit untuk kalian menginterpretasikan prostat itu. Nah, kemudian untuk USG jantung ada yang namanya ekokardiografi, yaitu USG khusus untuk jantung. Jadi nanti kalian bisa melihat kontraksi jantung, gerakannya, kemudian apakah dilatasi, apakah ada penebalan, maupun adanya kebocoran. Jadi dengan Eko akan sangat membantu kalian untuk pemeriksaan USG jantungnya. Nah, berikutnya, ini kita kenalan dulu dengan temannya ya. Jadi ini ada dua saudara di radiologi, yaitu radiografi dengan ultrasonografi. Nah, kita lihat di sini perbedaannya. Untuk radiografi, tentu untuk sumbernya, kalian lihat untuk sumber radiografi, kita menggunakan sinar X. Jadi ada anoda, ada katoda, gelombang listrik bertegangan tinggi, nanti akan menembakkan sinar X. Ketemu jaringan, ketemu kaset, nanti dicuci. Itu lihat hasilnya. Sedangkan USG menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Jadi ada transducer yang berisi kristal, nanti akan menghasilkan gelombang suara. Nah, kemudian untuk radiografi, untuk melihat perantaranya tentu tidak perlu. Yang penting ada sinar X, kemudian jaringan atau pasien, kemudian ada film yang berada di dalam kaset. Kemudian USG, ada yang namanya acoustic barrier, kalian memerlukan gel. Jadi ada gelombang suara, harus diberikan gel agar dapat menembus ke dalam tubuh atau melewati jaringan. Kemudian radiografi tentu dia bersifat invasif karena ada radiasinya, sedangkan USG lebih aman karena dia menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi, jadi tidak ada radiasinya. Jadi kalian tidak perlu menerapkan radio safety di pemeriksaan ultrasonografi. Nah, radiografi umumnya gold standarnya itu untuk melihat pertulangan. Walaupun ada beberapa jaringan lunak bisa diamati menggunakan X-ray. Sedangkan USG ini umumnya untuk jaringan lunak, kemudian kalian bisa melihat struktur internal daripada organ-organ yang ada di sini. Jadi kalian bisa melihat struktur internalnya, contohnya di jantung ini, kalian bisa lihat septanya, bisa lihat ventrikel, bisa lihat atrium, seperti itu.
Nah, ini untuk contoh kasusnya. Jadi di X-ray, kalian cuma lihat ada bentuk radio park di antara zona 4 dengan zona 5. Kalau kalian ingat X-ray abdomen, tentu ada zona-zonanya. Jadi kalian lihat di sini, ada radio park di zona 4 dan zona 5. Nah, apa yang bisa terjadi? Bisa bunting muda, bisa epimetra, bisa tumor, bisa distensi VU. Jadi dia terlihat hanya bentukan radiopak di zona 4 dan 5 di sini. Nah, dengan adanya pemeriksaan USG, nah kita lihat ternyata di sini terdapat penumpukan cairan yang berwarna hipoekoik di bagian uterusnya. Di sini uterus kiri dan uterus kanan. Nah, dengan melihat adanya penumpukan cairan yang hipoekoik, kalau hipoekoik umumnya dia cairan yang padat, jadi cairan yang kental. Nah, kita bisa curiga adanya penumpukan nanah pada eh, uterinanya, jadi di uterusnya. Di sini kita bisa menemukan diagnosanya bahwa terjadi biometra. Nah, contohnya ini untuk jantung. Jadi kalian bisa lihat ini oscillosity-nya, ini trakea, ini jantung. Dan di sini kurang begitu jelas. Kita belum mengukur VHS-nya. Nah, kita lakukan pemeriksaan USG, kita bisa melihat septa dan ventricle dari masing-masing atrium kiri, bicuspidalis, septa tricuspidalis. Jadi kalian bisa melihat fourth chamber-nya, kemudian bisa melihat chamber seperti itu. Jadi dari USG kalian bisa melihat struktur internal daripada organ di dalam tubuh. Nah, ini contohnya, jadi ini abdomen, jadi kalian bisa melihat ada hati, kemudian ada lambung, kemudian ada ginjal di sini, kemudian di sini kolon, ini kemungkinan ini tasgen kolon, ini descendant kolonnya, kemudian ini kantong VU, kemudian usus halus dan spleen pelimpa. Nah, ini kalian lakukan pemeriksaan USG. Ini blendernya, PU-nya, pada whisky, ada kantong apa tentu, karena ada berisi cairan, jadi urin, dia akan berwarna anequik di sini. Ini uterus di sini, ini kolon. Ini small intestine, jadi ini usus halusnya. Ini potongan transversalnya, bisa kalian lihat di sini muskularisnya cukup tebal di sini. Ini bagian muskularis pada usus. Kemudian spleen, limpa, parenkim, kemudian mirip seperti limpa. Ini lambung, ini bagian di pilori lambung, kalian lihat lapisannya yang tebal ini. Oke. Nah, kemudian untuk terminologinya di warna. Jadi untuk istilahnya itu di radiografi diatur dari radiopak ke radiolucent. Kemudian ada 5 derajat opasitas. Jadi dari mineral jadi yang paling opak adalah mineral, kemudian tulang,
kemudian yang di tengah-tengah adalah jaringan lunak, kemudian lemak dia cukup lusen, kemudian yang paling gelap pada lusen adalah udara. Jadi udara, lemak, air, tulang, dan logam atau mineral. Mineral yang paling putih. Sedangkan untuk USG dari anekoik hingga hyperekoik. Jadi cairan, jaringan lunak, kemudian hiperekoik bisa tulang, jaringan ikat, atau udara. Nah, untuk dua warna yang sama, dua ekogenesitas yang sama, kita menyebutnya isu ekoik. Oke. Nah, kemudian untuk pembacaan, jadi istri kita tidak secara real time, maksudnya dia tidak bergerak, jadi hanya dalam dua dimensi. Seperti ini, kalian melakukan pembacaan setelah difoto, dilihat selain dilakukan pembacaan. Sedangkan WSG dia menggunakan eh, secara real time. Jadi kalian sambil melakukan pemeriksaan, kalian melakukan pembacaan. Oke, jadi itu merupakan perbedaan antara USG dengan X-ray. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sejauh ini belum, Dok. Oke, kalau belum, saya lanjut dulu. Oke, jadi berkas suara. Jadi di sini kita menggunakan ultrasound atau gelombang suara berfrekuensi tinggi. Nah, secara umum, frekuensi suara itu dapat dibedakan atas dia menyebar atau terpusat. Tergantung frekuensi suara, diameter transducer, maupun ada tidaknya lensa akustik. Oke. Nah, sekarang prinsip kerja kita ke prinsip kerja dari USG sekarang. Jadi yang kalian baca ini adalah echo. Jadi echo itu adalah gema. Jadi di sini transducer akan menghasilkan gelombang suara. Nah, gelombang suara ini akan terkena jaringan, kemudian akan dipantulkan. Nah, pantulan ini adalah gema atau echo. Nah, echo ini akan diterima oleh mesin transducer, kemudian akan diinterpretasi oleh mesinnya. Jadi yang kalian lihat warna putih pada mesin itu merupakan gema atau echo. Nah, jadi di sini interaksi suara dengan jaringan. Jadi gelombang suara yang tadi itu akan dipancarkan transducer, kemudian akan terkena jaringan. Nah, ketika menemukan jaringan, akan terjadi perubahan yang menyebabkan melemahnya gelombang suara. Itu bisa terjadi karena pembiasan, penyerapan, pantulan, scattering, ini sama juga, keluar itu, atau refleksi. Jadi yang menyebabkan pelemahan dari gelombang suara, jadi sambil menembus gelombang suara akan mengalami pembiasan, penyerapan, pantulan, scattering maupun refleksi. Yang akan mengakibatkan melemahnya gelombang suara. Jadi nanti semakin gelap nih. Oke, nah sekarang jadi di sini kita menggunakan gelombang suara, jadi ada namanya frekuensi. Jadi frekuensi ini umumnya yang digunakan kita bagi dua saja, frekuensi tinggi dan frekuensi rendah.
Nah, prinsipnya di sini semakin tinggi frekuensi, maka resolusinya semakin tinggi. Jadi frekuensi tinggi, ini yang 7,5, ini yang 3,5. Jadi umumnya semakin tinggi frekuensi, maka resolusinya akan semakin tinggi. Nah, pertanyaannya, kalau gitu kenapa sih tidak semua frekuensi menggunakan frekuensi tinggi? Kenapa ada yang menggunakan frekuensi rendah? Nah, jadi frekuensi rendah apa sih keunggulannya frekuensi rendah? Frekuensi tinggi, tentu kita sudah ketahui resolusinya semakin tinggi. Kalian lihat di sini frekuensi tinggi, kerapatan antar gelombang. Oke, satu gelombang itu satu lembah, satu bukit. Oke, jadi kita anggap ini satu lembah dan satu bukit. Itu merupakan satu gelombang. Jadi kerapatan antar gelombangnya dia semakin rapat. Jadi dia semakin dekat itu. Oke. Jadi dia itu semakin rapat sehingga gambarnya semakin jelas. Jadi semakin padat gambarnya atau resolusinya semakin tinggi dan semakin padat, semakin jelas dia. Nah, kelemahannya apa kelemahannya? Dengan kerapatannya yang semakin rapat, maka daya penetrasinya atau daya tembusnya semakin lemah atau semakin dangkal. Oke. Nah, kita lihat di sini ya frekuensi rendah yang 3 MHz. Kita lihat jarak satu gelombang dia kurang lebih 0,51 mm. Tentu kelemahannya dia tidak akan sejelas frekuensi tinggi, akan tetapi dia mampu menembus lebih dalam. Jadi, ketika kalian memerlukan pemeriksaan organ yang dalam, kalian tentu menggunakan frekuensi rendah. Jadi itu alasannya. Jadi kalian harus tahu kapan menggunakan frekuensi tinggi, kapan menggunakan frekuensi rendah. Oke. Jadi ini alat USG stasioner. Jadi secara garis besar USG itu dibagi dua, jadi mesin dan layarnya. Kemudian ada transducernya. Oh, ini mesin dan layarnya saja. Jadi ini ya stasioner. Jadi mesin itu dia ada keyboardnya tentu untuk kalian menulis nama organ-organnya. Kemudian ada gennya, TGC, jadi ini gen yang bisa diatur. Gen itu kayak brightness ya dia kecerahannya. Kemudian di tombol-tombol ada mode-modenya, ada color Doppler, polar Doppler. Ini tergantung jenis USG yang kalian gunakan. Jadi kalian akan mengatur frekuensi di sini, kedalaman, kemudian focal point, pointer, ini pengukuran seperti itu. Oke. Dan ini bagaimana alat musik itu bekerja. Jadi kita bisa lihat di sini, jadi si transducer akan masuk ke gelombang suara, kemudian menerima gema. Gema itu akan dimasukkan ke CPU, prosesornya kemudian akan dicitrakan di layar. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, jadi ini transducernya, tipe-tipe transducer. Jadi ingat, untuk USB itu secara garis besar dia cuma ada dua, jadi CPU-nya yang barengan dengan layar, jadi itu yang akan memproses gambarnya. Kemudian ada transducer atau probe-nya yang berfungsi untuk menghasilkan gelombang suara dan menerima gema, gema yang balik. Jadi
garis besar dibagi dua, ada konveks dan linear. Itu berdasarkan susunan kristal piezoeletriknya. Jadi ada yang di atas ini kristalnya. Jadi kristal ini akan menghasilkan gelombang suara dan menerima gemanya. Jadi ada konveks, dan mikrokonveks, ada yang mikrolinear maupun linear. Nah, sekarang kita lihat tipe transducer. Ini kita anggap frekuensi tinggi, frekuensi sedang, dan frekuensi rendah. Tentu kalau frekuensi tinggi, jadi 7,5 sampai 12 biasanya, kalian gunakan untuk melihat organ-organ yang superficial. Contoh organ superficial ada mata dan testis. Ini mau mata gajah, mau mata kucing, kalian menggunakan frekuensi tinggi karena dia di superficial. Kemudian jantung dan abdomen kucing maupun abdomen hewan kecil. Biasanya 7 MHz ini nggak lebih dari 6 sampai 8 cm sih tembusnya. Lebih dari itu biasanya dia kurang bagus, jadi kurang begitu terlihat karena gelombang suaranya sudah melemah. Yang 5 MHz tentu ada jantung dan abdomen ini ukuran sedang. Biasanya dia sampai 13 kilo. Sedangkan 3 MHz jantung dan abdomen anjing ukuran besar. Contohnya Great Dane yang seperti itu. Golden maupun Pitbull bisa kalian gunakan frekuensi rendah. Nah, jadi kalian harus tahu nih organ apa yang dicari sehingga kalian bisa menentukan eh probe yang akan digunakan. Kalian bisa memilih yang tepat. Jadi ini linear array sudah, jadi dia kristal sejajar seperti ini. Kemudian bidang padang besar. Nah, untuk beberapa contoh seperti ini, untuk praktisi hewan kecil, bisa kita menggunakan yang linear seperti ini. Yang kecil. Kenapa? Karena kalau menggunakan yang besar, kalau hewannya terlalu kecil, kalian tidak akan mendapatkan hasil yang bagus. Karena nanti dia mengambang, jadi tubuh hewannya hanya setengah. Diusahakan kalian gunakan transducer yang sesuai dengan ukuran tubuh hewannya. Dia sektor atau curve, jadi bidang padanya kerucut. Jadi scanning lebih luas, jadi yang kena satu, nanti gambarnya seperti kipas prinsip. Jadi hanya melihat sedikit, kalian bisa melihat lebih luas. Seperti itu. Seperti ini. Jadi dia, kalian kena sedikit saja, dia bisa melihat seperti fansip. Nah, ini yang peseri. Nah, peseri ini uniknya dia linear, akan tetapi dia bentuknya seperti kipas. Jadi dengan area yang terkena sedikit, tapi kalian bisa melihat lebih dalam. Seperti ini. Ini umumnya digunakan untuk pemeriksaan jantung. Untuk echo. Oke, jadi itu jenis-jenis transducer. Ada pemeriksaan ultrasound. Jadi ada amud, jadi yang menggunakan tinggi, yang menunjukkan derajat atau kekuatan ekonya, gemanya. Ini merupakan generasi pertama, biasa untuk menentukan ketebalan jaringan lemak babi atau karkasnya. Jadi satu garis saja, shoot seperti ini. Nah, ketemu jaringan dia akan dipantulkan, ketemu cairan dia menembus, ketemu jaringan lagi dipantulkan, darah menembus lagi. Jadi setiap pantulan itu akan membentuk bukit-bukit. Nah, di sini kalian akan bisa mengukur seberapa tebal sih jaringan tersebut. Oke? Nah, berikutnya bemod. Nah, ini yang akan nanti paling sering kalian gunakan. Jadi yang menggunakan berapa fokus.
Dia akan bergerak, terus bergerak. Jadi setiap pantulan ini akan menimbulkan eko. Nah, eko ini akan dicitrakan dalam bentuk titik dalam gambar. Jadi dia sesuai dengan real time seperti ini. Ini kan semakin kuat ekonya, maka semakin putih. Sehingga dia disebut ventrikel kanan, septa intraventrikal ini ventrikel kiri. Ini potongan yang sama dengan ini. Atau di sini ini potongan ginjal. Jadi di USG ada beberapa potongan. Jadi yang pertama longitudinal plane, memotong sejajar sumbu tubuh longitudinal atau sagittal plane. Ini akan terlihat seperti ini. Dia akan terlihat seperti oval. Jadi kalian bisa lihat kapsula, korteks, kemudian medula. Ini sinus dari pelvis rematis. Nah, berikutnya ada potongan transversal atau memotong sumbu tubuh. Anggap kita potong di sini, kalian akan melihat seperti ini. Ini potongan berbentuk bulat sempurna. Jadi ini kapsulanya, ini korteksnya, ini renal crest-nya, ini sinus renalisnya. Ini pelvis ke sini dia nanti. Nah, kemudian bagaimana agar dia terlihat seperti kacang? Kalian lihat kacang seperti ini. Ini merupakan potongan namanya dorsal plane. Dia sejajar sumbu punggung. Jadi ini longitudinal atau sagital, ini transversal, kemudian dari samping sini merupakan potongan dorsal plane. Kalau kalian potong dari dorsal plane, baru dia terlihat seperti kacang. Oke? Jadi tergantung potongan yang mana. Nah, gambar yang paling bagus, baik X-ray maupun USG, radiologi itu wajib mengambil dua posisi. Contoh di sini kita ambil longitudinal dengan transversal. Kenapa begitu? Karena gambar yang bagus itu bisa diceritakan secara tiga dimensi. Arti tiga dimensi itu ada panjang, lebar, dan tinggi suatu organ. Ketika contoh di ginjal ini, kalian mengambil potongan longitudinal, yang kalian dapat hanya panjang dan tinggi daripada organ ginjal ini. Sedangkan kalau kalian potong di transversal, yang kalian dapat adalah tinggi dan lebar dari ginjal tersebut. Sedangkan kalau mendapat panjang dan lebar, bagaimana? Tentu kalian potong menggunakan dorsal plane. Kalian dapat panjang dan lebar organ ginjal tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya motion mode. Motion mode adalah gambar bergerak, jadi dia sama seperti A, satu sumbu, tapi dia akan merekam pergerakan organ ini. Jadi dia akan melihat pergerakan dari ventricle kiri. Jadi gambar seperti ini pergerakannya. Ini umumnya untuk echo, jadi kalian akan bisa melihat eh, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada nanti sambil jalan, kalian bisa raise hand atau sambil sini ada yang mau ditanyakan mengenai mode-mode. Pada Wisgi, bagaimana?
yang mau ditanyakan sampai saat ini? Benar, Dokter. Ya, oke. Kalau belum ada, selanjutnya setelah dapat hasilnya, kita akan melakukan pembacaan hasilnya. Kan dengan warna putih pada layar. Nah, jadi semakin kuat intensitas echo itu, dia akan berwarna putih. Jadi terminologinya ada hyperechoic, hyper dan echo, gema yang kuat dia akan berwarna putih sekali. Hypoechoic, hypo itu lemah, echo itu gema, gema yang lemah, dan anechoic. An tidak ada, echo gema. Jadi tidak adanya gema, dia akan berwarna gelap sempurna. Tidak ada warna putih. Oke, nah sama seperti di X-ray, jadi prinsip pembacaan radiologi itu di mana-mana sama. Jadi ada LM, jadi ada LMN OSS itu di X-ray. Jadi prinsipnya sama, jadi bentuk, ukuran, letak, jumlah, tepi, dan warna. Itu prinsip di radiologi. Jadi saat dapat gambar radiologi, baik CT, X-ray, USG, MRI, kalian lihat, oh lokasinya sesuai atau tidak. Oh tepiannya bagaimana? Tepiannya tuh halus atau bergranul. Oh number, jumlahnya bagaimana? Berikutnya, warna. Warnanya lebih gelap atau lebih putih. Atau lebih terang dari seharusnya. Bentuknya bagaimana? Ukurannya bagaimana? Seperti itu. Struktur atau ekogenesitas. Di whisky, kalau di X-ray itu opasitas, kemudian di MRI itu atenuisasi, maaf, di CT itu atenuisasi, di MRI itu density. Jadi hyperdensity, hypodensity, hyperatenuisasi, hypoatenuisasi, seperti itu. Intinya sama, itu ada warna. Jadi warna itu simpel, lebih gelap, lebih terang, itu aja prinsipnya. Jadi ini hyperechoic, echogenic, hypoechoic, echopur, anechoic, echolucent, translucent, atau transonic. Ini nama-nama lainnya saja. Tapi sering kita gunakan hyperechoic, hypoechoic, dan anechoic. Nah, jadi ini, jadi interpretasinya, kita kenalan dulu dengan hyperechoic. Jadi echo yang dihasilkan terang, dia akan berwarna putih pada hasil scan. Jadi hyperechoic ini menunjukkan refleksi yang kuat dari jaringan. Jadi kolagen, lemak, udara, benda keras maupun tulang. Contoh-contohnya kita bisa lihat di sini. Feses di kolon. Jadi ini VU dan ini kolon. Nah, ini kolon dia berwarna hyperechoic. Kenapa? Karena ada mineral. Jadi ada feses di kolon. Jadi jaringan-jaringan yang kuat ini sangat kuat hingga bisa menahan gelombang suara tersebut dipantulkan keseluruhannya sempurna. Sehingga di bawahnya akan membentuk bayangan. Bayangan ini namanya acoustic shadow. Ini contohnya ini udara. Ini dipantulkan semuanya sempurna nih dipantulkan. Sedangkan yang di sini masih meneruskan beberapa. Sehingga di sini akan kehilangan berkas suaranya. Jadi sudah dipantulkan semuanya. Sehingga akan terbentuk bayangan. Nah, bayangan ini dia bernama acoustic shadow. Ini kan bisa membantu kalian untuk menginterpretasikan beberapa kelainan. Contohnya adanya kalkuli. Nah, ini contohnya jaringan ikat, kolagen, dari kapsula renalis, dia akan berwarna hyperechoic. Masih ada os vertebrae, kemudian akan terlihat beberapa os di sini. Jadi pertulangan itu, jadi semua yang keras itu kan berwarna hyperechoic. Ditambah udara. Nah, kalau di SD, udara kan berwarna gelap atau radiolucent. Oke. Jadi tulang dan udara zaman hyperechoic karena sangat menghambat laju gelombang suara.
Jadi sekitar 99% gelombang suara akan direfleksikan. Nah, kalau ada jaringan lunak sampai tulang, hanya 30%. Sisanya diserap oleh tulang. Jadi, kalau ada eko seperti ini, kalian dengan melihat di bawahnya tentu tidak akan terlihat. Jadi, bagaimana caranya kalian lakukan manipulasi. Jadi, kalian gerakkan probe-nya ke bawah sini. Jadi, kalian kalau pertama menggunakan sagital, kalian bisa menggunakan dorsal plane untuk melihat struktur yang berada di bawah sini. Agar dia terlihat. Nah, berikutnya hipoekoik atau ekopor. Jadi, eko yang dihasilkan sedikit terlihat berwarna abu-abu hingga gelap pada Oh iya, hasil. sinyalnya sudah kena. Jadi, di sini kalian bisa menggunakan hasil sketch-nya. Jadi, umumnya untuk jaringan-jaringan lunak, dia akan berwarna hipoekoik. Kenapa? Karena sebagian diteruskan, sebagian dipantulkan. Jadi, ini paling gampang lagi, kita lihat ginjal. Ginjal paling unik. Dia ada hiper, dan ekoid. Yang hiper kapsula renalis, korteksnya kalian lihat di sini hipoekoid. Kemudian medulanya karena berisi cairan dia akan lebih ke anekoid. Kemudian hati dan spleen. Nah, secara normal hati dia akan lebih gelap. Jadi dia less ekogenik atau lebih gelap dibandingkan dengan spleen. Nah, ketika terjadi warna yang sama, tentu kalian harus curiga apakah hatinya yang semakin hiperekoik atau limpanya yang eh, semakin hipoekoik, semakin anekoik, jadi semakin gelap. Bisa dia mungkin karena hmm, ada radang di limpa, seperti itu. Jadi kalian harus lihat. Oke, Sonic, Sonolution maupun Ecolution. Jadi tidak ada echo yang dihasilkan. Ya kan terlihat hitam. Hal ini menunjukkan eh, transmission sempurna dari gelombang suara. Jadi dia diteruskan secara sempurna. Jadi biasanya yang cairan-cairan itu dia akan berwarna anekoik. Sebutkan beberapa organ yang anekoik, contohnya PU atau PU, vesika urinaria. Dia berisi urin, dia akan berwarna anekoik. Kantong empedu berisi cairan empedu, dia akan berwarna anekoik. Jantung berisi darah, dia akan berwarna anekoik. Mata, vitreous chamber berisi cairan, dia akan berwarna anekoik. Ini kalau baca-baca lagi organ-organ apa yang berwarnanya apa. Nah, kemudian jika suatu organ yang harusnya berwarna anekoik akan tetapi terdapat partikulat di dalamnya, itu kemungkinan terjadi kelainan. Contohnya adanya kalkuli. Jadi adanya kalkuli dia akan berwarna hyperekoik pada lumen PU. Jadi dengan beberapa artefak akan membantu kalian mendiagnosa. Jadi ini derajat ekogenisitasnya jadi less ekogenik dengan more ekogenik. Jadi dari yang paling gelap, hipo, jadi kalian bisa lihat medula renalis, kemudian ada korteksnya, kemudian liver, kemudian spleen, kemudian yang paling putih biasanya dia prostat. Jadi semakin padat jaringan tersebut. Jadi ingat semakin kuat eko, dia akan semakin kuat warna putihnya. Hiper ekoik. Nah, jadi ini artefak-artefak, mungkin saya cari yang gampang aja. Jadi ada akustik situ. Jadi yang tadi akustik situ itu adalah artefak yang terjadi kenapa? Jadi ketika gelombang suara terkena suatu jaringan, jadi jaringan itu
akan memantulkan gelombang suara secara sempurna, maka berkas suara itu akan kehilangan kekuatannya. Sedangkan jaringan yang di sebelahnya dia masih ada. Sehingga akan membentuk shadow atau bayangan di bawah jaringan tersebut. Jadi arti shadow ini berguna untuk melihat adanya batu di ginjal atau vesika urinaria. Jadi ini contohnya, jadi ini dia sudah kehilangan berkas suaranya. Sedangkan ini masih ada berkas suaranya karena dia di sini tidak dikembalikan atau tidak dipantulkan sempurna, masih ada suara yang menembus ke bawah sini seperti ini. Oke, sedangkan di sini contohnya sama, tapi ini kolon, kolon berisi feses, dia akan membentuk sidu juga. Belum tentu, karena kalian baca lagi. Bisa dia gas, bisa dia mineral. Contoh di sini, nah, ikannya berada di tengah lumen vesika urinaria, ini di VU. Ini terlihat dindingnya dengan jelas. Di sini cairan urin, kemudian di sini dia kalkulinnya. Jadi sama di sini, ini dia vesika urinaria, ini terus, sedangkan ini kolon. Ada acoustic shadow. Nah, kalian bisa lihat di sini, ternyata acoustic shadow ini merupakan bagian daripada kolon. Dia berada di luar dinding VU. Sehingga kalian tidak boleh langsung mendiagnosa, oh ini dia ada kalkuli. Belum tentu. Jadi kalian lihat dulu di mana letak acoustic shadow-nya. Oke. Nah, sekarang apakah whisky itu aman, Dok? Oke. Sampai saat ini belum ada laporan mengenai efek negatif dari ultrasound jika penggunaannya untuk diagnostik yang tepat dan benar. Dia hanya beberapa menit saja, bahkan hitungan detik. Nah, akan tetapi pada percobaan in vitro, pada sel, ketika kalian tempel dengan frekuensi tinggi, bahkan sampai hypersound, itu yang hingga 50 MHz, itu terjadi peningkatan suhu, sehingga akan mengganggu eh, biologi daripada sel, bisa menyebabkan kerusakan. Tapi itu yang percobaan in vitro ya. Tapi untuk diagnostik tentu kita tidak akan sampai lebih dari 20 menit itu di satu titik. Dia pasti akan selalu bergerak. Sehingga untuk intensitas kenaikan suhu dia sangat aman. Jadi penggunaan ultrasound ini sangat aman bagi operator maupun pasien. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan untuk kelas, ini kelas A dan C ya. Kelas A C ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada, Dok. Bagaimana? Oke, kalau belum ada, itu saja kuliah kita untuk malam hari ini. Jadi ini daftar pustaka yang bisa kalian baca-baca untuk menambah khazanah kalian mengenai ultrasonografi pada hewan. Jadi itu pengantarnya. Jadi untuk bahasa Indonesia ada bukunya Probleni atau bukunya Dr. Dirgo. Kemudian untuk bahasa Inggrisnya, kalau kalian suka yang banyak teorinya, kalian bisa baca bukunya Nelen, Nathan Nelen 2024. Kalau kalian suka yang langsung praktis, ada bukunya Panic di Angel. Ini kayaknya sudah ada yang keluar yang terbaru nih, 2025 nih, yang lebih ke praktek, lebih sedikit untuk pembahasan teori-teorinya. Tapi kalau kalian suka membaca dasar teori, saya sarankan baca yang punyanya Nelan ini. Oke?
Kalau tidak ada pertanyaan, sebentar. Mana ya ini ya? Saya tutup screen sharing-nya dulu. Sebentar. Oke, jadi kalian bisa lakukan absensi dulu. Saya tunggu 5 menit. Untuk minggu ini kita kuliah. Hari apa ya? Saya lupa ya. Hari Kamis, Kita Dok. Kemis ya? Oke, nanti dihubungi dulu mungkin ya. Apakah kita offline atau online untuk kuliahnya? Untuk materinya bisa kalian download di OAC ya. Ini kita tunggu lagi 2 menit ya. Untuk besok praktikumnya pindah ke kalian sudah diinfo untuk ruang praktikumnya dipindah besok. Belum, Dok. Nanti di RP, saya lupa di RP berapa ya. Di ruang praktikum farmako nanti. Untuk besok Baik, ya. Dokter. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya sudahi perkuliahan kita pada malam hari ini. Sejauh ini sudah cukup jelas, Dok. Oke, baik. Kalau begitu saya cukupkan dulu untuk absennya. Oke. Download. Oke, baik. Jadi dengan selesai absennya, maka berakhir pula untuk kuliah kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Jadi agak numpuk untuk kuliahnya. Maka dengan berakhirnya sesi absen, saya juga kuliah kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih, selamat malam, dan kalian bisa meninggalkan room ini. Terima kasih Selamat banyak, Dok. malam, Dok. Terima kasih, Dok. Dok. Baik, sama-sama.